Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu yang akan ngebahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Seperti yang ada di dalam buku yang kita pelajari, bahwa komunikasi bisnis lintas budaya itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan komunikasi lintas budaya. Lalu pertanyaannya, mengapa komunikasi lintas budaya itu menjadi penting? Ya, karena kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar negara, ya, maka itu menjadi sangat penting adanya kerjasama lintas negara yang mendukung satu sama dengan lainnya. Kemudian adanya perluasan ekonomi dan bisnis pada setiap wilayah ataupun negara. Dan selain itu, perkembangan informasi teknologi juga menjadi salah satu mengapa komunikasi lintas budaya ini menjadi penting. Ya. Jadi, di dalam melakukan hubungan dengan orang lain ataupun lembaga lain atau bahkan negara lain, kita harus juga memahami tentang konteks budaya wilayah tersebut, ya, ataupun negara tersebut. Ada istilah di dalam sehari-hari kita bahwa di mana kaki dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu artinya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain atau kita berinteraksi di dalam satu wilayah, maka yang harus pertama kali kita pahami adalah budaya apa yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalah pengertian ataupun, ya, ketersinggungan satu dengan yang lainnya. Seringkali hanya karena persoalan-persoalan kecil lintas budaya, harapan-harapan kerjasama yang akan dilakukan malah justru menjadi gagal, seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi definisi budaya itu sendiri adalah ya, menurut Lehman dan Himstreet, adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Setara menurut Bowlby, ya, sistem sharing ataupun simbol kepercayaan, sikap, nilai, dan harapan, serta norma untuk berperilaku. Sementara menurut Hofstede, pemrograman atas pikiran yang membedakan suatu kategori orang-orang dari kategori lainnya. Nah, namun dari itu semua dapat disimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sharing system, dan tipikal karakteristik perilaku tiap individu yang ada di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Nah, itu adalah definisi budaya menurut beberapa teori, ya. Lalu komponen budaya itu sendiri apa sih? Yang pertama ada yang disebut dengan budaya material, ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga sosial, kemudian sistem dan kepercayaan, estetika, bahasa, ya, dan bahasa. Nah, ini adalah komponen-komponen budaya. Tingkatan budaya itu sendiri terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah formal,
Yang kedua adalah informal dan yang ketiga adalah teknis, ya. Ini sama seperti halnya teori komunikasi sebelumnya yang pernah kita bahas, bahwa tingkatan-tingkatan budaya inilah nanti yang harus kita pahami bersama. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenal perbedaan budaya? Ya, yang pertama kita harus memahami nilai-nilai sosial. Kemudian kita juga harus bisa mengenal peran dan status sosial, pengambilan keputusan, ya, konsep waktu, dan konsep jarak komunikasi. Ada konteks budaya, bahasa tubuh ataupun gestur, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Jadi, kalau kita berbicara budaya tidak hanya pada budaya negara ataupun wilayah, tetapi di dalam sebuah perusahaan pun itu memiliki budaya. Ini yang disebut dengan corporate culture, ya. Corporate culture adalah sebuah budaya yang dibangun oleh organisasi tersebut, ya. Sebuah contoh membangun budaya Islami dalam sebuah perusahaan, atau umpamanya kalau di rumah sakit itu membangun budaya 3S gitu ya, senyum, salam, sapa, ya begitu. Nah, itu adalah budaya-budaya yang diberlakukan atau yang dibangun di dalam organisasi tersebut. Nah, membangun budaya seperti itu tentu saja tidak mudah, ya, perlu perjalanan panjang, perlu komitmen, dan perlu kebersamaan di dalam rangka untuk mewujudkan budaya tersebut gitu. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang sebetulnya apa itu budaya komunikasi, ya. Nah, di dalam pertemuan ini saya ingin teman-teman semua, ya, membuat tugas yaitu budaya komunikasi negara di dunia. Masing-masing satu kelompok, satu negara. Kelompok satu harus berbeda dengan kelompok lainnya. Ini kalau offline, tetapi kalau online, saya meminta kalian harus membuat satu orang satu, ya, satu orang satu artikel yang tugasnya itu nanti diupload ke ruang dosen. Ya, nanti kalian silahkan upload ke ruang dosen dengan apa namanya, tugas ini adalah kelas 1F, ya, yaitu komunikasi budaya komunikasi budaya komunikasi negara-negara di dunia. Jadi di sini teman-teman, ya, silakan cari dan buat artikel, ya, tentang budaya komunikasi di satu negara di dunia, ya, seperti itu. Silakan nanti upload ke tugas ini, ya, yaitu di ruang dosen, seperti itu. Paling lambat saya tunggu tanggal 5 berikutnya, ya. Ini jam apa, jam 5. Silahkan kelas F diupload, ya. Jangan sampai lupa, ini untuk tugas minggu depan. Kemudian tadi komunikasi bisnis kelas D. Oke.
budaya komunikasi negara. Saya buat dulu untuk kelas-kelas lainnya ya. Kemudian nah, nanti silakan diupload ke ruang dosen ya, supaya lebih mudah, dan usahakan menggunakan PDF ya. Usahakan menggunakan PDF. Oke, jadi itu dulu materi kita minggu ini. Jangan lupa teman-teman untuk membuat artikel tentang komunikasi ya, budaya salah satu negara di dunia ya. Tidak usah panjang-panjang, cukup 3 sampai dengan 5 halaman saja. Kemudian dibuat PDF dan diupload ke ruang dosen ya. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.